Sebagai upaya menciptakan sejarah besar, yaitu lolos ke Piala Dunia, PSSI seperti yang kita tahu akan melakukan apapun untuk bisa mewujudkannya. Gebrakan demi gebrakan terus dilakukan, mulai dari dinamika pergantian pelatih sampai masuknya pemain-pemain baru. Yap, kita udah tahu kalau 3 nama yakni Dean James, Emil Audero, serta Joey Pelupessy udah fix akan jadi nama yang diupayakan bisa main di bulan Maret. Namun dari semua nama itu, jelas sosok Joey Pelupessy mungkin yang jujur nggak banyak orang tahu. Sebab selama ini untuk pos gelandang, selalu nama Jairo yang lebih dibahas. Memang tak sedikit yang nganggap Joey sebagai ban serep, apalagi umurnya udah 31 tahun, sehingga makin banyak yang skeptis. Akan tetapi, seperti kata pepatah, nggak kenal maka nggak sayang. Meskipun udah kenal, tapi belum tentu sayang juga sih. Intinya, Joey Pelupessy mimin rasa akan jadi sosok penting di lini tengah timnas Indonesia. Dan selayaknya pemain baru, kita akan coba untuk mengkorek nih hal-hal menarik dari mantan pemain FC Twente tersebut. Joey Pelupessy kayaknya bakal membuat Tom Haye kesengsem. Hal itu lantaran ia bisa jadi tandem yang ideal di lini tengah timnas Indonesia. Yap, sebelumnya mungkin nggak pernah terfikir kalau Joey akan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dan wajar jika mungkin HP dari Joey langsung ngehang karena saking banyaknya menerima pesan dari fans timnas Indonesia. Seperti apa yang udah terjadi dengan pemain-pemain sebelumnya. Yap, di luar itu semua, sejatinya kita harus bersyukur bisa memiliki pemain seperti Joey Pelupessy. Terlepas dari rasa skeptis yang muncul dari fans lantaran usianya udah 31 tahun, namun secara teknis, ini pemain mampu menawarkan sesuatu di sektor tengah Indonesia. Yap, untuk saat ini, dari daftar gelandang-gelandang yang dimiliki timnas, jujur belum ada yang bisa minimal mendekati level Tom Haye. Dan Joey Pelupessy, selain jadi kompetitor, bisa juga ia akan jadi partner setara bagi Tom. Bahkan keduanya bisa saling melengkapi. Jika Pelupessy dikenal sebagai pemain yang memiliki mobilitas tinggi serta piawai dalam memutus serangan lawan, maka Tom adalah gelandang yang lebih kreatif dengan kemampuan mengatur permainan dari lini tengah. Di musim ini, setidaknya sampai narasi ini ditulis, dari total 20 match yang udah dimainkan oleh Pelupessy, mampu mencatatkan akurasi umpan sebesar 85% dan rata-rata 2,3 tackle per pertandingan. Sedangkan Tom Haye yang lebih aktif dalam membangun serangan, memiliki akurasi umpan mencapai 88% dan rata-rata 1,8 umpan kunci per laga dalam 20 pertandingan bersama Almere City FC musim ini. Dalam hal kontribusi ofensif, Tom Haye mampu membuat 24 kreasi peluang sepanjang musim ini. Ini unggul jauh dari Pelupessy yang hanya 2 kali. Namun dalam aspek bertahan, Pelupessy jelas lebih menonjol dengan rata-rata intercept sebanyak 2,1 per pertandingan. Sedangkan Tom hanya mencatat 1,3 intercept. Nah, dari statistik tadi, ini membuktikan kalau Joey Pelupessy dan Tom Haye akan menjadi duet sempurna bagi lini tengah timnas Indonesia. Apalagi jika semisal formasi yang dipakai adalah 4-2-3-1, maka keduanya bisa berkolaborasi mengisi peran sebagai double pivot. Spirits rise, determined hearts in disguise. Battle scars will heal with time. Victory echoes endless time. Come on, girl, break the chains. Fly to glory through the veins. Lebih lanjut terkait Joey Pelupessy, setidaknya ada 5 fakta unik yang mungkin akan membuat fans timnas jadi lebih kenal siapa dirinya. Pertama, Joey Pelupessy ini sering banget pindah klub dengan status bebas transfer, di mana karir Joey dimulai dari Akademi FC Twente. Ia mendapatkan promosi ke tim utama pada tahun 2013. Namun tak lama setelah itu, ia memilih hengkang ke Heracles Almelo pada tahun 2014 dengan status bebas transfer. Di klub ini, ia menghabiskan 4 musim dengan tampil dalam 119 pertandingan dengan mencetak 5 gol serta 6 assist. Nah, pada tahun 2018, Joey direkrut oleh klub Inggris, Sheffield Wednesday.
dengan nilai transfer mencapai 8,65 miliar rupiah. Di sana ia bertahan selama 3 musim sebelum akhirnya kontraknya habis dan bergabung ke klub Turki, Giresunspor, dengan status bebas transfer. Cuma semusim di Turki, Joy akhirnya balik ke Belanda untuk memperkuat FC Groningen di tahun 2022, juga dengan status bebas transfer dan langsung didapuk jadi kapten tim. Nah, pada Januari 2025 kemarin, Joy resmi pindah lagi dengan gratis ke tim Liga 2 Belgia, Lommel FK. Kemudian fakta kedua, Joy pernah bikin geger karena pindah ke klub rival sekota, yang mana itu terjadi ketika ia pindah dari Twente ke Heracles Almelo dan menjadi bintang di sana. Nah, Joy sendiri menceritakan kalau keputusannya saat itu sangatlah tepat, karena di Heracles ia mampu tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan banyak menit bermain, yang mana itu penting bagi seorang pemain muda ketika itu. Itu adalah masa transisi yang penuh beban. Saya tidak bahagia di FC Twente, tapi di Heracles, saya mendapatkan banyak kesempatan untuk menunjukkan diri di Belanda. Hidup adalah tentang melihat peluang dan mengambilnya. Hal itu tentu saja berlaku sama di dunia sepak bola, tegas Joy dikutip dari tubantia.nl. Fakta yang ketiga, sebagai DMF, Joy Pelupessy terbilang subur. Ya, pemain berusia 31 tahun itu sudah tampil sebanyak 421 kali sepanjang karirnya di semua kompetisi dengan catatan 13 gol dan 11 assist. Tentu saja ini adalah hal yang terbilang langka karena biasanya seorang gelandang bertahan lebih banyak terlibat dalam aspek bertahan. Namun Joy mampu membuktikan jika ia juga cukup oke ketika dibutuhkan untuk membantu serangan. Fields are green, our sacred ground. Red and white, no backing down. Fists clenched tight, hearts on fire. Chasing dreams never tire. Shout, hearts fall, but spirits rise. Determined hearts in disguise. Yang keempat, Joy rupanya pernah satu tim dengan salah satu asisten pelatih timnas Indonesia sekarang, Denny Lanzat, pada 2012 silam. Yap, ketika itu Denny Lanzat udah berumur 37 tahun, dan Pelupessy baru berusia 20 tahun. Selain itu, mereka juga mempunyai darah keturunan Indonesia dari provinsi yang sama, yakni berasal dari Maluku. Nah, menurut Joy, Denny Lanzat adalah ayah sepak bola baginya, di mana Lanzat banyak memberikan segala yang ia butuhkan sebagai pemain muda ketika itu. Saya memulai debut saya di FC Twente pada usia 19 tahun. Setelah itu saya membela Heracles, Sheffield Wednesday, Giresunspor, dan FC Groningen. Saat saya bermain di FC Twente, dia adalah ayah sepak bola saya. Kami memiliki ikatan khusus. Saya mendengarkannya dengan seksama. Ucap Joy dikutip dari tubantia.nl. Nah, fakta yang kelima, meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, namun dalam permainan, Joy bukanlah tipe gelandang yang brak-bruk macam Gattuso, Casemiro, ataupun Haryono. Meskipun memiliki tubuh yang terbilang kekar, tapi Joy tidak melulu main dengan otot, di mana ia adalah tipe gelandang yang lebih mengutamakan timing dan positioning untuk merebut bola tanpa harus membuat pelanggaran yang berujung kartu. Terbukti sepanjang karirnya, ia cuma mengoleksi 33 kartu kuning serta cuma sekali kena kartu merah. Hal yang membuktikan kalau ini pemain adalah tipe pemain yang menggunakan otak ketimbang otot. Selain itu, Joy juga bisa bermain sebagai center back jika dibutuhkan. Nah, lo gimana? Mantap kan? And fear deep inside. Roars and chants break the night. Stars above, ready for the fight. Come on, Garuda, break the chains. Fly to glory through the pains. Rise above to skies unknown. Fight for pride. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja proses dari 3 pemain baru bisa ledang satset, kan gitu. Karena biar gimana pun, keberadaan mereka pasti akan membuat opsi jadi lebih banyak bagi tim pelatih. Dan khusus Pelupessy, harusnya sih ini akan jadi kombinasi yang bagus bareng Tom Haye. Ya, walaupun banyak juga yang bilang ini adalah solusi jangka pendek, tapi biar gimana pun, selama dia perform, ya nggak ada masalah. Ibaratnya nih, sembari nunggu gelandang-gelandang muda yang ada tumbuh dan berkembang, ya, duet Tom Joy inilah yang paling ideal saat ini. Walaupun kembali lagi, agak disesalkan, proses Jairo beneran sesulit itu. Tapi nggak apa-apa, hidup harus terus berjalan, kan gitu. Semudah-mudahan hadirnya Ole, Dean James, Emil, hingga Joy Pelupessy, selain bisa meningkatkan level kedalaman skuad, juga bisa mematik pemain lain untuk lebih nge-push, karena persaingan pastinya lebih ketat.
Untuk itu tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Rise above to skies unknown. Fight for pride where legends are grown. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.